Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bersama Ibu Hajiah Yudarini, Ibu Fitri, dan Rio. Sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 3. Dengan membaca dan menulis, siswa dapat menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. 4. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Hal ini dapat kita lihat dalam peta berikut ini. Nah, ini adalah peta khusus. Kenapa disebut peta khusus? Karena pada peta ini adalah peta yang menggambarkan persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Mari kita perhatikan peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, dari peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia ini kita dapat melihat. Nah, di sini Ibu ambil contoh adalah Aceh. Aceh yang terdapat di Pulau Sumatera, ini paling ujung ya, ujung baratnya Indonesia. Ini memiliki kepadatan penduduk 50 sampai 99. Ini dari mana, Bu? 50 sampai 99 ribu orang per kilometer. Kamu lihat warnanya ya, warna yang ada pada provinsi Aceh. Ini memiliki warna hijau muda. Ini dengan hijau muda ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduknya itu mencapai 50 sampai 99 ribu orang per kilometer persegi. Nah, beda lagi nih dengan Pulau Jawa. Kamu lihat nih Pulau Jawa. Kita ambil Jawa Barat. Ini mayoritas ya, Pulau Jawa ini berwarna agak keorange ya. Agak orange ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa ini merupakan pulau yang padat. Kenapa padat? Karena penduduknya ya, kepadatan penduduknya mencapai 600 sampai 1299 ribu orang per kilometer persegi. Nih, di paling di Pulau Jawa ini ada DKI Jakarta nih yang warna merah. Ini merupakan yang paling padat. Kepadatan penduduknya ini mencapai 1299 ribu orang per kilometer perseginya. Nah, kita ambil lagi contoh di Pulau Papua nih, Papua. Pulau Papua nih ada Papua Barat dengan Papua ya. Di Papua Barat ini merupakan pulau yang paling sedikit penduduknya. Kamu lihat dia, Pulau Papua Barat ini berwarna hijau ya. Hijaunya hijau agak pekat ya. Ini menunjukkan bahwa Pulau Papua Barat ini kepadatan penduduknya kurang dari 10.000 orang per kilometer perseginya. Nah, beda lagi dengan Papua ya. Papua ini berwarnanya hijau ya, hijau yang menunjukkan bahwa kepadatan
penduduknya mencapai 10 sampai 49.000 kilometer persegi. Berdasarkan peta persebaran penduduk di Indonesia, nah tugas kalian silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ya, silahkan kalian salin di buku BDR kalian. Pertanyaan pertama, pulau mana yang paling padat penduduknya? Nah, tadi yang paling padat penduduknya itu ada di pulau mana, ya? Kemudian yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kamu lihat dari petanya Lampung. Warnanya apa? Kemudian dia menunjukkan kepadatan penduduknya berapa. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Dan yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Sekarang kita tinggal di Bogor. Kota Bogor ini termasuk provinsi apa? Nanti dari peta tersebut kamu dapat mengetahui kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu. Selamat mencoba ya. Indonesia selain memiliki keberagaman sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki keberagaman suku bangsa yang tersebar di setiap provinsi. Nah, ini adalah peta suku bangsa di Indonesia. Ibu ambil contoh. Yang pertama ini adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini berasal dari Sumatera Barat atau kalian kenal dengan Padang. Kemudian di Pulau Jawa. Nah, ini di Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Ini ada suku Betawi. Suku Betawi ini dia mendiami Provinsi DKI Jakarta. Kemudian di Pulau Nusa Tenggara Barat. Ini di Pulau Nusa Tenggara Barat ini ada suku Sasak. Kemudian di Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak yang mendiami Kepulauan Kalimantan. Kemudian di Provinsi Sulawesi. Nah, Provinsi Sulawesi ini ada suku Toraja, ya, suku Toraja. Dan yang terakhir ini adalah suku Asmat. Ini yang mendiami Provinsi Papua. Nah, tugas kalian silahkan kalian buka bukunya halaman 78-79. Nah, kalian pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Ini caranya kalian silakan difotokopi, boleh difotokopi ya. Halaman 79-nya kemudian kalian tempelkan di buku BDR kalian dan kalian pasangkan pulau dengan suku bangsanya dengan tepat ya. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 82. Kita akan membaca teks kerukunan umat beragama di Indonesia. Ibu akan membacakan pada paragraf pertama saja ya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Berdasarkan teks bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia, silakan kalian buka bukunya halaman 83. Kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut ya. Ibu ambil contoh paragraf 1. Itu ide pokoknya kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, tugas kalian silakan kalian tentukan ide pokok pada paragraf 2, 3, 4, dan 5 saja ya. Jadi cukup 4 paragraf yang kalian identifikasi ide pokoknya. Berikut contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Di lingkungan sekolah. Contohnya 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau menjalankan peralatan sekolah kepada teman. 3. Mencontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera.
6. Mengejek teman. Yang kedua, di lingkungan rumah, contohnya yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Bermalas-malasan. 4. Membantah orang tua. 5. Memaksakan kehendak kepada keluarga. 6. Berbohong. Di lingkungan masyarakat, 1. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. 2. Melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. 3. Minum minuman keras dan berjudi. 4. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. 5. Suka pamer kekayaan. 6. Mencuri. 7. Menganiaya teman. 8. Melakukan kekerasan. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayah yang luas berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk kita mencapai kurang lebih 270 juta. Ya, 270 juta jiwa. 5. Beragam suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragam budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, sekarang silahkan kalian mintalah pendapat orang tua kalian mengenai perilaku-perilaku orang-orang yang berada di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Jika ada, silakan kalian tuliskan minimal 5 sikap ataupun perilaku masyarakat sekitar tempat tinggalmu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.